Halo semuanya, balik lagi channel YouTube gue, Giovanni Tobia. Dan kali ini kita bersama dengan Honda Spezi 110. Dan motor ini dikeluarkan pada tahun 2012. Harganya spesial banget, ada di angka 6 jutaan. Kayak apa kondisinya? Kita review sama-sama. Ya, dilihat dari kakinya, dia Spezi ini pakai ban Kingland King Tiger. Jadi ada merek baru, gue juga baru tahu, dengan bahan nilon. Dan dia ini ulirnya unik ya, dari samping garis-garisnya tuh ya familiar kayak mereknya Michelin atau Maxxis, tapi di tengah dia ditambahin ulir lagi. Ukuran bannya ini 80/90 ring 14 dengan velg yang standarnya Matic ring 14. Cakramnya udah pakai model waving. Nah, ini bergelombang kayak gini, tajam-tajam, dan ada letaknya di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan ada kabel speedometer dan juga dengan suspensi teleskopik warna silver. Jadi memang kalau menurut gua harusnya suspensinya sendiri tabungnya diwarnain warna hitam biar lebih cocok. Cuman ini dikasih warna silver, jadi kayak beda sendiri. Entah ini di repaint atau desain dari sananya, menurut gua lebih oke kalau pakai warna hitam. Oke, spakbornya sendiri kita lihat desainnya sangat lebar sekali. Dia benar-benar menunjukkan bahwa Honda Spezi ini punya bodi yang sangat gambot dan lebar. Walaupun cc-nya cuma 108 cc. Oke, di atas kita lihat untuk penerangannya sendiri dia pakai lampu-lampu masih full bohlam dari senjanya, sen, dan juga lampu utama. Di lampu utama ini kita lihat kepalanya mirip banget motor saudaranya, yaitu Honda Revo Fit atau Revo FI atau Revo X yang terbaru. Jadi kalau kita lihat kepalanya ini udah familiar banget, ciri khas dari motor Honda. Langsung aja kita lihat dari speedometernya. Oke, di bagian kiri kita lihat ada high beam low beam dengan klakson dan juga dilengkapi dengan tuas sen, sangat clicky dan unik. Ini udah mencerminkan saklar-saklar Honda yang baru. Lalu di tengah kita lihat instrumen speedometer yang masih full analog. Kalau kita online kayak gini, dia ada check engine, artinya motor ini sudah PGM FI, dan juga hanya dilengkapi dengan speedometer sampai 140 km per jam dengan indikator bensin di atas dan juga odometer di tengah. Tidak ada trip meter ataupun average dan tidak ada indikator dari eco riding. Lalu sen ada di samping kanan atas dengan menyatu kiri kanan. Jadi kita tidak bisa membedakan antara sen kiri dan sen kanan. Di sebelah kanan sini dia polos, tidak ada fitur idling stop system, tapi hanya dilengkapi dengan sebuah tombol electric starter. Tapi beruntung sekali motor ini masih dilengkapi dengan kickstarter di belakang. Untuk hand gripnya sendiri, feel-nya ini lumayan enteng, ringan, dan juga kecil ya. Jadi menggenggam sebuah motor ini juga gasnya lumayan enak dan bersahabat dengan tangan. Di sebelah kiri sini kita bisa mendapatkan sebuah smart lock braking system. Jadi kita bisa tidak usah khawatir ketika parkir di tempat yang tidak rata permukaannya ataupun lagi curam. Dan motornya bisa berhenti dengan baik di parkiran. Nah, ngomongin soal akomodasi, Honda Spezi ini tentunya punya akomodasi yang lumayan memadai. Contohnya di depan kita mendapatkan sebuah laci penyimpanan yang cukup lega dan dalam. Permukaannya juga rata, jadi kita sangat mudah untuk menyimpan sebuah botol minum ataupun barang-barang yang tidak terlalu besar lainnya. Contohnya botol aqua kita bisa menyimpan yang 800 ml. Dan juga di sebelah kanan kita juga mendapatkan sebuah laci yang cukup dalam. Di sini kapasitasnya memang berbenturan dengan tombol permukaan dari kunci. Tapi kita tetap tidak usah khawatir karena dia ini dalam dan juga bisa menaruh dompet, sarung tangan, ataupun barang-barang kita yang lainnya yang tidak terlalu besar. Di tengah kita mendapatkan sebuah gantungan untuk belanjaan nih. Kalau untuk belanjaan sendiri, plastik atau paper bag atau tas-tas kain yang untuk membawa belanjaan, kita bisa langsung menaruhnya di bagian depan sini tanpa harus khawatir dia jatuh ataupun berceceran kemana-mana. Nah, untuk decknya sendiri, untuk ukuran kaki atau sepatu 39-41 dia masih sangat cukup dan memang tidak terlalu bisa bergeser banyak, tapi dia udah cukup untuk memadai menopang kaki kita dengan baik. Nah, langsung aja kita lihat bagasinya. Oke, untuk membuka sebuah bagasi dari Honda Spezi ini diperlukan kunci untuk mencoloknya di motor ini. Ya, dia tidak punya fitur dari buka jok dari kunci, jadi kita harus nyolok di bagian kiri sini. Dan kalau kita lihat di dalamnya tersedia sebuah bagasi sebesar 18 liter. Ini bagasi kurang lebih sama yang dipakai dengan Honda Vario 150 125 yang terbaru. Bagasinya sama-sama 18 literan dan dia sudah muat helm in. Ya, walaupun memang tidak semua helm full face masuk, tapi yang pasti helm half face dia bisa masuk dan muat untuk sebuah penyimpanan di Honda Spezi ini. Nah, tangkinya sendiri lumayan besar dengan kapasitas 5,5 liter, di coverin seperti ini. Jadi dari pelampungnya, dari kabel-kabel yang ada di dalam sini itu ditutup semua dengan cover. Jadi kalau bensinnya juga penuh, dia akan langsung lari ke selang
pembuangan di bawah. Jadi udah rapi dan juga lebih slimless. Di joknya sendiri ada sebuah tuas kecil untuk menyimpan sebuah toolkit. Memang tidak terlalu banyak, cuman udah cukup untuk nyimpen mungkin obeng kecil ataupun tas toolkit yang didapatkan dari saat pembelian motor baru. Bagian joknya sendiri dudukannya memang lumayan lebar, jadi bisa menopang kita dengan baik. Namun sayang sekali busanya lumayan keras dan juga tebalnya itu tidak terlalu tebal, sehingga kalau kita duduk dengan beban yang lumayan berat, dia cepat mentok ke plastiknya. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting joknya udah lebar, dia udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya kita pengen riding harian dan juga pengen buat sehari-hari, motor ini sudah lumayan nyaman walaupun tidak senyaman kompetitor dari jok Yamaha. Ngomongin soal mesin, motor ini dilengkapi dengan mesin 108 cc atau dibuatkan menjadi 110 cc, tenaganya 7 horsepower atau 8,84 PS dengan torsi sekitar 8 atau 9 Nm aja. Memang tidak terlalu besar, cuman karena 110 cc nya ini dia bisa lebih irit dibandingkan motor-motor yang cc nya 125. Bobotnya memang besar tapi cc nya kecil, jadi mungkin kalau kalian bilang agak kebanting, tapi tidak. Ternyata motor ini lumayan responsif di tarikan bawahnya sampai ke atas, namun memang kewalahan saat menyentuh angka 80 km per jam. Konsumsi bahan bakar sekitar 40 sampai 57 km per liter. Ya memang tidak terlalu irit-irit banget, tapi udah lumayan cukup untuk memadai kebutuhan karena tangkinya sendiri berkapasitas 5,5 liter, yang artinya lebih besar dari Aerox gue deh. Kalah nih, Aerox body doang gede. Suspensinya, karakter dari suspensi motor ini sebenarnya lumayan stiff, lumayan keras. Namun saat dipakai untuk berboncengan, motor ini terasa lebih lembut dan ribonya lebih enak karena dari karakter suspensi sendiri dia memang diperuntukkan untuk beban yang lumayan berat. Jadi kalau untuk sendiri seperti gue, untuk naik motor ini terasa akan mantulnya ribonya lebih stiff. Ukuran ban belakang sendiri sekitar 100/80 atau 90/80, ya tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar. Cuman memang karakternya cocok untuk menopang motor ini yang lumayan besar bodinya. Dia dilengkapi dengan shock sebelah saja. Ya jadi standar banget desainnya seperti motor-motor Matic pada umumnya. Lalu di belakang dilengkapi dengan lampu bohlam semua. Desainnya memang agak unik ya daripada motor-motor Matic lainnya karena lancip dan juga lebar-lebar. Namun sayang sekali belum ada lampu LED di motor ini. Tapi kita sudah dicukupkan untuk penerangan menggunakan lampu bohlam. Kesimpulannya, Honda Space ini menurut gue lumayan worth it karena lihat nih, dengan harga segini kita bisa mendapatkan bodi yang sangat mulus, kondisinya masih lumayan oke. Kilometernya 46.000 dan dijual dengan harga 6,9 jutaan. Jadi di tahun 2012 menurut gue masih sangat worth it untuk memenuhi kebutuhan kalian. Oke, kira-kira segitu aja review Honda Space tahun 2012 dari gue. Motor 6 jutaan ini lumayan worth it banget buat dipitang pada tahun 2021. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out, me.